Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi di channel kita di Ruang Ekspor. Bersama kita bisa bersinergi terkait dengan ekspor Kalimantan Timur. Kali ini kita ada tamu ya dari teman-teman dari mana Bu? Badan Pusat Statistik ya Kalimantan Timur. Kita coba mendiskusikan, mengkulik ya terkait dengan sensus ekonomi, bagaimana perkembangan sensus ekonomi dan apa sih pentingnya sensus ekonomi terkait dengan kegiatan industri atau kegiatan pelaku usaha di Kalimantan Timur. Yang pertama mungkin kita diskusi santai ya. Mungkin perkenalan Ibu. Saya Nur Istiqomah, Pak. Istiqomah, Bapak. Saya Hairul Anwar. Ya, saya sendiri Jupah Binur dari GPI Kalimantan Timur. Kita mencoba mendiskusikan santai terkait beberapa pertanyaan ya. Yang pertama mengenai pengenalan dan konteks umum terkait dengan sensus ekonomi 2026. Yang pertama mengenai apa yang dimaksud dengan sensus ekonomi 2026 dan mengapa penting itu dilakukan, Bu. Mungkin bisa dijelaskan? Ya. Mungkin secara gambaran ringkasnya ya Pak ya. Kalau pengumpulan data itu kan mungkin teman-teman tahunya ada sensus, ada survei gitu kan. Nah yang namanya sensus itu artinya pendataan lengkap. Jadi semua usaha didata lengkap. Dari yang pedagang asongan, pedagang keliling, sampai pedagang usaha besar gitu. Dari UMKM yang omsetnya sekitar 2 miliar ke bawah ya. Kemudian sampai yang usaha besar gitu, yang omsetnya 50 miliar ke atas gitu. Itu semuanya didata. Baik yang ada di Samarinda, Balikpapan, Mahakam semuanya didata. Dan ini serentak seluruh Indonesia gitu. Nah, kenapa sensus ini penting? Yang pertama, karena kita mendata semuanya, kita akan dapat peta tentang usaha-usaha yang ada di wilayah-wilayah ini gitu. Nanti kita akan tahu bagaimana potensi-potensi yang ada di Balikpapan, Samarinda, Mahulu. Usaha ini bisa kita pilih lagi menurut skalanya, menurut jumlah tenaga kerjanya, menurut pendapatannya dan lain sebagainya. Jadi ini akan menjadi hal yang sangat penting bukan hanya untuk pemerintah sebagai perancang kebijakan gitu ya. Tapi juga pengusaha. Nanti pengusaha juga bisa memanfaatkan ini untuk kepentingan usahanya gitu. Apalagi investor. Gitu, Pak. Kalau untuk peranan sensus ekonomi ya terkait dengan perencanaan pembangunan ekonomi Kaltim itu apa? Itu tadi gambaran mapping tadi Bu ya, bagaimana laju pertumbuhan ekonomi ya dari pelaku usaha tadi Bu ya. Kalau dari sensus mungkin kita bisa begini nih. Misalnya di Penajam Pasir Utara nanti pemerintah bisa tahu kira-kira komoditas unggulan di Penajam apa. Gitu ya. Jadi akan ada kebijakan apa yang tepat untuk komoditas ini, terkait komoditas ini. Kemudian bisa juga dari usaha-usaha itu apakah sudah pernah dapat pelatihan atau belum. Jadi insentif apa yang tepat untuk para pelaku usaha di sana gitu. Misalnya seperti itu. Terus tingkat pendidikannya dan sebagainya nanti bisa terdata semua di situ. Jadi memang akan sangat bermanfaat untuk agar perencanaan pembangunan tidak meleset gitu. Agar tepat sasaran gitu. Kalau melihat dari data sensus sebelumnya, ini ada perubahan signifikan apa nih Pak terkait dengan dunia usaha, terutama pelaku ekonomi Kaltim ya. Dari data sebelumnya terkait dengan data sekarang ini peningkatannya sisi apa Pak? Ya, kita terakhir melaksanakan kegiatan sensus kan 10 tahun yang lalu ya, SE 2016 ya. Jadi kita tahu perkembangan dunia usaha kan sangat pesat, terutama setelah pandemi Covid ya. Jadi setelah pandemi Covid tahun 2019-2020 itu teknologi informasi semakin berkembang semakin cepat di luar kondisi yang normal karena kita harus menjaga jarak dan ada pembatasan sosial sehingga pelaku usaha pun juga melakukan inovasi-inovasi usaha melalui akses digital sehingga digitalisasi usaha menjadi semakin pesat sehingga disinyalir pada sensus ekonomi 2026 ini dunia usaha berbasis digital itu akan semakin banyak dengan berbagai klasifikasi usaha baru dibandingkan pada sensus ekonomi 2016 yang lalu gitu. Jadi kita selama ini juga sudah mengindikasikan itu, cuma data lengkapnya baru kita akan dapatkan pada saat pelaksanaan sensus ekonomi ini gitu. Oke, ini jadi pertanyaan ini. Sektor usaha yang menjadi sasaran utama ya terhadap pendataan
target sensus 2006 ini apa aja Pak? Target usaha untuk SE 2026 ini seluruh sektor usaha itu kecuali ada 3 sektor yang pelaksanaan kegiatan sudah dilaksanakan pada periode sensus sebelumnya gitu ya. Seluruh sektor itu ini kecuali sektor A, itu sektor pertanian, kehutanan, perikanan itu sudah didata pada saat sensus pertanian yang lalu. Jadi sektor ini tidak didata. Kemudian sektor O yaitu administrasi pemerintahan dan pertahanan, dan sektor T aktivitas keluarga sebagai pemberi kerja. Kecuali sektor 3 sektor itu seluruhnya didata, yaitu sektor penambangan dan penggalian, industri pengolahan, konstruksi, perdagangan besar dan eceran, pengangkutan dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, informasi dan komunikasi, aktivitas profesional, ilmiah dan teknis, sektor pendidikan, aktivitas kesehatan, dan sektor kesenian, hiburan, dan rekreasi. Jadi seluruh sektor hampir semua sektor ya? Iya, kecuali 3 sektor tadi itu. Ya, kita menarik ya, bahwasanya kita memahami sektor pertambangan ini sebagai tulang punggung ya ekonomi Kaltim. Kalau menurut Bapak, terkait dengan sektor pertambangan ini seperti apa untuk sensusnya Pak? Yang dilakukan oleh... Ya, nanti justru kita akan mendapatkan informasi usaha di sektor pertambangan ini, termasuk pendapatan, kemudian tenaga kerja dan lain-lain gitu ya. Selama ini kan kita mungkin dari direktori usaha sektor pertambangan mungkin sudah tersedia, tetapi nanti kita akan memastikan bahwa usaha-usaha di sektor itu masih aktif dan kita mendapatkan informasi yang mendetail dari usaha sektor tersebut. Tidak hanya sektor pertambangan, di seluruh sektor juga begitu. Oke. Tambahannya ini Pak, kalau bedanya sama sensus yang sebelumnya, kalau sensus ekonomi 2026 ini juga didata terkait kendala usaha gitu. Ada pertanyaan terkait itu. Jadi akan lebih detail lagi. Jadi pemerintah akan lebih tahu seluk-beluk permasalahan pengusaha gitu. Ya. Daripada survei. Kalau kita melihat ini kan sektor-sektor terkait dengan pertambangan ya, sektor energi ini kan berpengaruh terhadap harga ya. Ketika harga itu waktu 2001, 2022, 2023 itu kan lagi tinggi-tinggi itu Pak. Betul. Apalagi sekarang kondisi sekarang itu betul-betul terjun bebas ini. Iya. Nah, melihat sensus sekarang mungkin sangat signifikan tahun 2025 ini banyak yang stop Pak. PHK udah mulai berjalan. Nah ini mungkin bisa sambil dievaluasi nih Pak ya. Karena pertumbuhan ekonomi 2025 ini tidak sedang baik-baik aja untuk sektor pertambangan ya. Tapi ya ini bagi pelaku usaha memang agak sakit lah ya. Ditambah lagi kebijakan-kebijakan pemerintah kita mulai banyak perubahan, terutama masalah pajak ya gitu. Baik, menarik melihat manfaat konkret ya sensus ekonomi 2026 ini bagi pelaku usaha Kaltim. Apa sih manfaatnya bagi pelaku ekspor dan importir Pak? Ini pasti bertanya kan, data sensus ini buat apa buat pelaku ekspor dan importir Pak? Ya. Kalau untuk para eksportir dengan adanya data sensus ekonomi 2026 yang nanti dia akan berisi informasi usaha di seluruh sektor, ya kan? Berarti kan kita punya basis data yang lengkap terhadap dunia usaha tersebut. Para eksportir bisa mengoptimalkan data tersebut untuk sepertinya kan dari eksportir pasti lebih tahu komoditas apa saja yang diperlukan oleh negara tujuan, dan komoditas itu bisa dipenuhi tidak terutama di area Kalimantan Timur misalnya. Jadi dengan basis data yang ada, para eksportir bisa melakukan identifikasi komoditas-komoditas mana dan berada di mana gitu. Misalnya ternyata komoditas yang diperlukan para eksportir itu ada di wilayah kabupaten misalnya di Kutai Timur ya. Misalnya pisang misalnya ya. Itu di Kutai Timur. Di sana tersedia direktori usaha-usaha para pelaku usaha tersebut gitu. Pada komoditas-komoditas tertentu tersebut. Sehingga para eksportir bisa berkomunikasi dengan si pemilik usaha, apalagi nanti mungkin bisa bersama-sama dengan asosiasi dan lain-lain, sehingga bisa mengoptimalkan seperti tadi yang Bapak sampaikan
komunitas di Kalimantan Timur ini tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan ekspor terhadap negara tujuan, sehingga harus digabungkan dengan wilayah ekspor dari wilayah lain. Nah, seandainya kita dari sini sudah mendapatkan data dari SE, kemudian ternyata komunitas itu bisa terpenuhi di wilayah Kalimantan Timur, itu akan menjadi justru akan mengoptimalkan para pelaku usaha di Kalimantan Timur ini supaya komunitasnya bisa terekspor secara optimal. Berarti data sensus ini sebenarnya penting ya buat gambaran apa sih kendala, kemudian potensi apa menjadi potensi terutama potensi. Nah, cuma melihat dari sensus ekonomi ini kan ada korespondensi ya. Ini memang itu kendalanya apa aja kendala yang susah dihadapi oleh teman-teman BPS untuk mendapatkan sensus data yang lebih akurat di lapangan, Pak? Ya, kalau untuk kendala pengumpulan datanya, ya melalui forum ini kami mengharapkan itu kejujuran dari para pelaku usaha untuk memberikan informasi yang sebenar-benarnya. Karena ini nanti bisa menjadi basis data yang sangat berguna, terutama untuk pemerintah, itu bisa menjadi basis data untuk perencanaan selanjutnya, ya, mengoptimalkan para pelaku usaha, kemudian regulasi dan lain-lain itu kan pemerintah berdasarkan data yang ada, gitu ya. Jika data yang dihasilkan dari sensus ini berasal dari informasi yang benar dari para responden, itu maka kebijakan yang akan dilaksanakan pasti juga akan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, ya. Kadang khawatir para pelaku usaha atau responden itu memberikan data yang tidak sebenarnya, gitu, tidak valid, ya. Misalnya di bawah kondisi sebenarnya atau di atas kondisi sebenarnya, itu kan justru nanti kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh pemerintah terutama itu jadi berbeda dengan kondisi yang sebenarnya. Ya, kebanyakan juga partisipasi koresponden itu yang enggan ya. Betul, kami menolak ketika mau melakukan wawancara gitu ya. Ya, yang pasti nanti pada saat petugas ke lapangan pasti selalu diberikan surat tugas resmi dan atribut yang nanti mengindikasikan bahwa itu adalah petugas dari BPS dalam melaksanakan kegiatan sensus, gitu. Jadi bukan dari pihak-pihak lain yang kadang-kadang ikut seolah-olah petugas sensus, gitu. Ya, ciri seolah-olah ya ini mengaku-ngaku ya. Jadi jadi responden boleh menanyakan surat tugas kepada petugas tersebut, gitu. Jika petugas tersebut tidak membawa surat tugas, ya responden berhak untuk menolak, gitu. Ya, kebanyakan juga takut Pak kalau ditanya pendapatan tuh. Betul, ya. Jadi jangan khawatir jika responden terutama dunia usaha itu memberikan informasi terkait dengan pendapatan, omset dan lain-lain pada kami, karena informasi individu itu kami rahasiakan. Oke, artinya ini linear dengan pertanyaan berikutnya, Pak. Bagaimana BPS menjamin kerahasiaan ya terkait dengan data pelaku usaha menjadi responden gitu ya, sensus ini. Karena mereka khawatir gini, Pak, jangan-jangan nanti data kami ini bocor gitu kan. Ini betul-betul nanti dilindungi nih, Pak ya. Namanya apa segala. Karena kan ini kan dikolek untuk dirangkum ya. Betul. Setiap daerahnya itu kan, Pak ya. Jadi kerahasiaan data responden itu dilindungi undang-undang gitu. Jadi kami karena ada undang-undang itu kami juga nggak bakal main-main gitu Pak ngadapin ini kan. Betul. Ketika ini bocor itu resikonya di kami gitu. Betul. Terus kemudian nanti penyajiannya juga agregat. Jadi tidak muncul by name beradres pendapatannya berapa gitu. Nah, tapi itu pendapatan agak worry Pak, khawatir nih jangan Ibu nanti sektor ini gitu misalnya kan langsung bicaranya gelondongan gitu. Jadi bukan by name by address gitu. Ya, biasanya berdasarkan klasifikasi usaha misalnya dan lain-lain itu di wilayah. Yang dipahami teman-teman pelaku ekspor dan pelaku importir ya. Artinya membantu teman-teman BPS ini juga memberikan suatu data yang valid untuk digunakan secara umum gitu kan ya. Karena mereka tadi saya bilang tadi ketika dia dilakukan korespondensi ada yang sisi khawatir. Mungkin itu bisa dijelaskan teman-teman di lapangan waktu melakukan sensus ya. Artinya ini kami menjamin kerahasiaan gitu kan. Apa yang diberikan informasi yang disampaikan oleh pelaku usaha itu menjadi data yang kita jamin kerahasiaannya. Tidak akan dibuka secara publik ya. Iya, gitu. Betul sekali. Pelaku usaha itu kan wajib ya atau seperti apa memberikan data saat sensus, apa dasar hukumnya
Kalau apakah sifatnya self assessment atau istilahnya sukarela lah ya atau gimana iya. Bu? Kalau berdasarkan undang-undang itu undang-undang statistik ya Pak ya, nomor 16 ya tahun 97 di pasal 27 dijelaskan bahwa responden wajib ya kalau wajib ini kan? memberikan dalam undang-undang tersebut disebutkan wajib gitu. Kewajiban memberikan data dan informasi. Nah, cuman memang selama ini BPS masih melakukan pendekatan persuasif gitu. Walaupun ada undang-undang itu, tapi ya mohon bantuan lah teman-teman semua di sini untuk ini yang harus dipahami gitu kan. Bahwasanya memang sensus ini sifatnya wajib ya, memberikan informasi sejujurnya gitu ya terkait dengan pelaku usaha dan juga bisa menyampaikan apa sih problem atau kendala teman-teman usaha di lapangan gitu ya. Iya, nanti mungkin akan bisa dicarikan kan itu. gitu kan solusinya kepada instansi terkait kan gitu. Iya. Berdasarkan data sensus yang apa yang dilakukan teman-teman BPS ya. Selanjutnya mengenai strategi pelaksanaan inovasi digital ini memang digitalisasi memang hal yang tidak bisa kita tunda-tunda, tidak usah kita hindari. Memang masyarakat umum bisa melakukan akses digitalisasi. Bagaimana teknis pelaksanaan sensus ekonomi 2006 nantinya dan apakah sudah menggunakan sistem digital, Pak? Ya, kita seperti tadi saya sampaikan SE 2016 yang lalu kita masih menggunakan metode konvensional yaitu petugas dibekali kuesioner, kemudian mendatangi responden, menanyakan gitu ya berdasarkan kuesioner, kemudian kita melakukan pengolahan data dari kuesioner yang dihasilkan dari petugas tersebut, kemudian kita lakukan pengolahan data. Pada terutama sejak pandemi ya, tahun 2020 itu BPS sudah melakukan inovasi yaitu melakukan pendataan melalui berbagai media gitu. Untuk SE 2026 ini untuk perusahaan besar nanti akan diberikan link akses untuk melakukan pendataan secara mandiri melalui istilah kami adalah KEWI, Computer Assisted Web Interviewing. Jadi melalui link web nanti para perusahaan besar itu bisa mengisi sesuai dengan pertanyaan yang diberikan, kemudian langsung bisa di-send ke kami. Jadi gitu. Tidak perlu tatap muka. Nanti di dalam kuesioner tersebut secara online itu seluruhnya ada petunjuk teknisnya terhadap penggunaan pengisiannya. Jadi termasuk konsep definisi yang harus diberikan gitu. Jadi metodologinya sudah kita sampaikan sehingga perusahaan itu tidak salah persepsi dalam penyampaian informasi melalui kuesioner tersebut. Kemudian untuk responden masyarakat, dunia usaha terutama UMKM itu ada dua metode, yaitu metode konvensional juga terutama di lokasi-lokasi yang akses sinyalnya terbatas itu masih menggunakan metode yang lama, menggunakan paper ya, tetapi untuk wilayah-wilayah yang sudah bisa diakses internet itu petugas dengan menggunakan gadget itu akan menanyakan kepada responden pertanyaan-pertanyaan yang sama dengan perusahaan besar tadi dan langsung diinput melalui gadget tersebut. Melalui aplikasi. Oh, internet sekarang bukan masalah yang susah. Ya, hanya ada beberapa wilayah tertentu di daerah pedesaan yang aksesnya mungkin ada wilayah blank spot ya, tetapi di sana ada dunia usahanya. Itu yang kita antisipasi karena terutama kalau di wilayah Jawa mungkin sudah tidak ada masalah gitu, tapi di wilayah Kalimantan Timur ada beberapa titik yang memang masih blank spot tersebut, tetapi petugas tetap mendatangi ke lokasi tersebut. Jadi dua metode itu dengan digitalisasi yaitu petugas menggunakan gadget, informasi yang disampaikan oleh responden langsung terkirim melalui server kami. Jadi server di BPS itu sudah terintegrasi dengan berbagai metode tadi. Itu selain lebih cepat data itu terkirim ke server dan tidak perlu ada peran petugas untuk melakukan input data gitu, sehingga mengurangi kesalahan dari sisi human error-nya dalam penginputan data itu. Ini sobat-sobat ekspor pasti akan bertanya nih, kapan tepatnya SE 2025 ini akan dilakukan, kapan pelaksanaannya dan berapa lama proses di lapangan? Kalau ini sedikit tambahan tadi ya, yang pertanyaan sebelumnya ya Pak ya. Kan tadi Pak Hairul udah nyebutin nih bahwa perusahaan besar akan di email terus mengisi secara mandiri. Nah, kadang-kalanya nih ada perusahaan-perusahaan yang nggak ngisi email itu atau nggak menyambut email itulah.
Nanti perusahaan-perusahaan yang tidak merespon atau belum merespon ini akan kami datangin. Jadi semuanya akan terdata gitu. Semuanya harus memberi respon lah gitu kan terhadap pendataan ini. Nah, terkait dengan jadwal pelaksanaannya akan dilaksanakan di Mei Juni tahun depan 2026. Tapi nanti untuk usaha-usaha besar akan di email dulu, yang punya email yang sudah terdata di kami ya, itu akan di email sosialisasi petunjuk pengisian sebelum pendataan itu dilaksanakan. Gitu. Secara online itu ada juga Pak, dari mungkin websitenya BPS. Bagaimana melakukan pengisian sensus 2026 juga ada ya? Ada. Dijelaskan bahkan kami nanti pada saat menjelang pelaksanaan sensus ekonomi itu akan merilis chatbot untuk segala informasi terkait SE ya. Jadi para pelaku usaha ekspor terutama jika ada kendala pengisian, ada yang ditanyakan, itu bisa bertanya melalui chatbot AI kami. Karena berbasis AI, jadi kita AI mengembangkan segala informasi sehingga nanti informasinya menjadi diharapkan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penanya. Sekaligus kami juga mengembangkan ini perbedaan, termasuk tadi melengkapi perbedaan dengan sensus yang sebelumnya. Itu kami petugas nanti pada saat dia melaksanakan pengumpulan data dipastikan mereka terbentur kepada klasifikasi usaha ya. Klasifikasi usaha itu kan sangat banyak. Jadi kami membekali gadget petugas itu berbasis generatif AI itu nanti supaya petugas bisa dengan mudah mengklasifikasikan usaha dari responden yang ada. Sehingga nanti pada saat pengisian pada kuesioner yang ada melalui gadget masing-masing itu sesuai dengan klasifikasi. Karena jika itu dilakukan oleh pihak atau orang yang tidak berada di lapangan bertemu langsung dengan responden, diharapkan klasifikasi usahanya itu menjadi berbeda. Ini terobosan dari kami dengan memanfaatkan kemajuan teknologi AI yang ada. Kalau dilihat tadi kan fokusnya kan perusahaan gede nih ya, perusahaan besar, skala besar atau beresiko tinggi atau modal besar. Bagaimana keterlibatan dengan UMKM atau pelaku usaha kecil ini Pak? Apakah mereka bisa ikut juga serta dalam sensus ekonomi 2026? Tadi kami sampaikan seluruh pelaku usaha di semua sektor ya, termasuk UMKM. Ya memang UMKM sangat banyak. Kita ada sedikit kendala dalam hal ini, terutama UMKM yang bekerja dari rumah ya. Jadi diharapkan peran aktif dari seluruh pelaku usaha, terutama UMKM yang berbasis online, secara kasat mata usaha tersebut tidak terlihat di rumah tangganya, tetapi rumah tangga tersebut melakukan aktivitas usaha melalui online. Jadi diharapkan para pelaku usaha tersebut, rumah tangga itu dengan jujur menyatakan bahwa dia secara aktif menjadi pelaku usaha, walaupun itu skalanya kecil ya, itu masuk dalam kategori mikro usaha, tetapi diharapkan juga disampaikan gitu kepada kami informasi usaha tersebut. Misalnya berjualan gorengan yang promosinya melalui online, ojek online dan lain-lain itu ya. Tapi kadang-kadang rumah tangga tersebut tidak terlihat bahwa dia ada usaha di dalam rumah tangga tersebut. Jadi kan perlu keterbukaan nanti dari rumah tangga tersebut untuk menyampaikan usaha-usaha apa saja yang dilaksanakan. Dan ini nanti jika ini datanya menjadi lengkap, UMKM kita bisa terdata, maka pemerintah daerah, mungkin dalam hal ini mungkin Dinas Perindustrian, Perdagangan dan UMKM itu bisa melakukan identifikasi, treatment, kebijakan apa yang bisa membantu para UMKM tersebut dapat menjalankan usahanya dengan mudah, potensi usahanya bisa dikembangkan, diberikan pelatihan pengemasan atau pelatihan usaha pengolahan dan lain-lain, dan mungkin bisa melalui pameran-pameran skala yang lebih tinggi bisa menjadikan UMKM tersebut naik kelas gitu. Tetapi pemerintah daerah tidak dapat melakukan kebijakan itu jika informasi data yang diharapkan dapat dari para rumah tangga tersebut tidak dihasilkan, gitu Pak. Ya, ini penting ya terkait dengan SE 2026 ini ya.
bagaimana kiat-kiat atau usaha dari teman-teman BPS ini supaya keterlibatan korespondensi meningkat. Karena kan salah satu parameter keberhasilan sensus ekonomi adalah makin tingginya keterlibatan pelaku usaha gitu ya. Ini bagaimana kiat-kiatnya Pak? Supaya nanti sensus ekonomi ini 2026 ini sukses untuk dilaksanakan dan menghasilkan data-data yang valid dan berguna bagi pelaku usaha. Ya. Mungkin nanti gimana nih ya. Kalau kami ini mencoba merangkul semua pihak Pak. Iya. Dari pemerintah mungkin kami beberapa ya sudah kami coba rangkul gitu ya, dari teman-teman dari Disperindak UKM ya, UMKM, kemudian dari DPM BTSP, dinas termasuk dinas sosial, dinas pendidikan gitu. Jadi kami merangkul semua dinas untuk memberikan minimal database gitu ya, database usaha. Kemudian juga kami memohon mereka untuk memberikan sosialisasi kepada binaan-binaan mereka untuk dinas instansi ya. Iya. Nah, selain itu kami juga merangkul ini termasuk GPI gitu ya. Kami mencoba merangkul semua komunitas pengusaha. Kebetulan kemarin kami ada forum mengundang beberapa asosiasi untuk menyatakan dukungan terhadap sensus ekonomi ini gitu. Jadi mungkin ini akan berkembang berikutnya ke asosiasi-asosiasi lain gitu ya. Mudah-mudahan dengan kolaborasi semua pihak ini ya sensus ekonomi nanti akan berjalan dengan baik dan manfaatnya juga kembali ke kita. Jadi sensus ekonomi memang milik kita semua gitu. Ya, karena biasa tuh pelaku usaha tuh ngapain sih saya ikut sensus ekonomi, ngerepot-repotin isi data. Pasti mikirnya apa sih benefit buat saya. Mungkin itu yang perlu diperjelas Bu ya. Karena keterlibatan orang itu pasti memikir untung ruginya Bu. Ya tadi kekhawatiran tadi disampaikan bahwasanya ketika saya menyampaikan data ini nanti takutnya nanti akan bergulir masalah pajak. Ini mungkin tambahan buat kami ya dari GPI menyampaikan bahwasanya perlu ada edukasi pada masyarakat bahwasanya sensus ekonomi ini penting buat kita semua dan memberikan nilai positif. Apa sih menjadi peranan mereka tuh memberikan sensus ekonomi kepada kita ini apa sih untungnya gitu loh. Karena ini yang harus PR-nya yang dari teman-teman ini. Karena mereka tuh juga khawatir. Ya, saya pernah juga dimintain sensus ekonomi ya kadang-kadang ya pelaku usaha terutama ya top management ntar deh gitu kan. Ini yang big ya, yang besar-besar. Tapi kalau yang kecil-kecil apa sih untuk buat kami Pak? Ya, itu mungkin bisa dijelaskan gitu. Ya. Jadi kita dari sensus ekonomi itu kan memberikan basis data yang lengkap seluruh usaha dari mikro hingga besar ya, usaha mikro dan besar. Jadi tinggal dari para pengusaha-pengusaha tersebut dapat memanfaatkan informasi yang kami berikan ya. Kami keterbukaan informasi publik ini bagian dari yang kita berikan, kecuali memang yang ada unsur kerahasiaannya. Disclosure-nya kita tetap berdasarkan undang-undang tidak kita berikan, terutama berkaitan dengan individu ya. Jadi para pelaku usaha bisa memanfaatkan data kami. Biasanya pengusaha jika ingin melakukan ekspansi usaha atau mendapatkan komoditas yang diperlukan itu kan melalui suatu riset ya, marketing riset misalnya. Nah, kalau dengan adanya data ini, saya yakin dengan pemanfaatan data, dia bisa melakukan segala hal yang diperlukan. Misalnya ingin mendapatkan informasi terkait siapa saja yang pelaku usaha seperti yang diperlukan. Itu diidentifikasi berdasarkan klasifikasi usahanya, berdasarkan market riset ya. Ya, market segala yang diperlukan. Dengan menggunakan memanfaatkan data yang kami punya. Itu sangat bermanfaat sekali. Bayangkan jika itu dilakukan oleh pelaku usaha secara mandiri. Bayar konsultan mahal. Mahal, ya. Tapi disayangkan Pak, kenapa sih sensus ini 10 tahun? Ya justru karena perkembangan ekonomi ini kan 2-3 tahun tuh berubah-ubah. Karena biayanya itu sangat tinggi Pak untuk skala nasional dan sensus, ya kan? Itu sangat tinggi. Maka bahkan sebenarnya kami dalam kegiatan sensus dalam 10 tahun itu ada 3 kali periode sensus. Sensus penduduk dengan tahun berakhiran 0, sensus pertanian dengan tahun berakhiran 3, 2023 yang lalu sensus pertanian, dan saat ini tahun berakhiran 6 itu adalah sensus ekonomi. Jadi praktis kami melaksanakan kegiatan sensus itu 3 tahun sekali. Jadi kami sudah terus-menerus gitu. Tetapi informasi ini akan saling melengkapi gitu. Ya ujung-ujungnya budget lagi Pak ya. Padahal kalau kita bisa bikin
mohon maaf ini misalnya per 3 tahun atau per 5 tahun, ini kan menjadi perkembangan dunia usaha Pak ya. Karena tadi bilang kan data ini bisa digunakan sebagai riset market ya. Betul. Ketika mau mengembangkan ekspansi usaha atau ada investor yang ingin masuk ke Kaltim, ini kan bisa dibikin data yang akurat yang bisa dipegang untuk melakukan investasi di daerah. Cuma sayang sekali. Ya, karena kenapa harus 10 tahun itu ya? Ya, karena sensus butuh budget besar, makanya BPS juga ada survei Pak. Jadi selain sensus, BPS juga ada survei tiap tahunnya ada. Survei bidang konstruksi ada, survei industri ada gitu. Jadi sebenarnya kami ada, tapi nggak sensus karena sensus biayanya besar. Makanya untuk mensiasati ya kalau secara ilmiah itu ada metode sampling kan, dengan secara survei gitu. Jadi meminimalisir budget itu tadi dengan survei. Jadi survei kami yang kita terapkan setiap tahun itu berdasarkan lebih mendetail survei itu, tetapi tetap secara ilmu statistik, pengambilan sampel dari survei tersebut itu berdasarkan data-data hasil sensus yang kita laksanakan ini gitu. Kerangka sampelnya itu adalah hasil sensus, sehingga diharapkan walaupun survei itu tetap dilaksanakan, itu nanti hasilnya tetap mencerminkan kondisi populasi seperti itu. Kalau boleh kasih gambaran target SE 2022 ini apa Pak? Seperti apa targetnya? Jumlahnya atau target apa? Bagaimana mungkin jumlah atau bagaimana peningkatan keterlibatan koresponden? Oke. Apa aja kalau mungkin targetnya? Target jumlah kami tidak pernah memasang target jumlah karena sensus kan. Tugas kami adalah memotret secara keseluruhan potensi yang ada di semua bidang, semua wilayah gitu kan, semua wilayah Indonesia, khususnya Kalimantan Timur. Jadi kalau dibilang target jumlah, target sebenarnya kami tidak membuat target, tapi yang kami khawatirkan itu adalah justru nanti undercoverage misalnya. Jadi ada yang belum terdata, maka sebagai antisipasi mulai tahun ini kami sudah mengembangkan aplikasi Gasing Data namanya. Itu mengintegrasikan seluruh basis data yang berasal dari para stakeholder. Jadi kami dari DPMPTSP, mereka punya data-data OSS ya dari pelaku usaha yang mendaftarkan diri, kemudian dari Dinas Perindakop itu mempunyai direktori usaha UMKM dan koperasi, kemudian dari instansi yang lain termasuk dari asosiasi dari Bapak ini seluruh informasi usaha berdasarkan sektornya masing-masing itu kami rangkum, kami gabungkan seluruhnya, dan bahkan kami mengembangkan crawling data melalui Google Map untuk bisa mendapatkan informasi usaha melalui titik map Google. Itu kan ada titik di sini usaha, misalnya rumah makan, usaha dan lain-lain, itu kita crawling seluruhnya menjadi data informasi yang nantinya akan kita tindak lanjuti dalam pengumpulan data yang nanti akan dilaksanakan pada tahun depan. Basis data sebagai pre-list kami, sehingga nanti diharapkan tidak ada pelaku usaha yang terlewatkan untuk tidak didata. Oke. Tadi disampaikan bahwasanya yang sudah didata yang tadi tahun 2016 sektor perikanan itu 2023. 2023 ya. Itu nanti akan diupdate lagi ya. Dia diupdate lagi lewat surveinya bidang pertanian gitu. Jadi kami memang kalau sesuai ekonomi memang cakupannya bukan termasuk pertanian. Pertanian tuh dalam luas ya. Ada tanaman pangan, perkebunan, sampai kehutanan, perikanan. Itu sudah ada bidang khususnya lah yang menangani. Ya. Kemarin 2023 sudah kita lakukan sensus, tinggal melakukan updating melalui survei. Tidak kita laksanakan sensus pada periode sensus ekonomi ini. Oke, ini pertanyaan berikutnya mengenai jika pelaku usaha ingin tahu ya lebih lanjut atau berkonsultasi terkait dengan SE 2006 ini, kemana mereka bisa menghubungi atau mengontak Pak? Ya, itu kami melalui BPS, baik di BPS Provinsi maupun di BPS Kabupaten Kota, itu di website tinggal di Google aja, lokasi, tempat, melalui website juga bisa. Di website kami ada untuk bertanya, jadi di sana untuk bertanya apapun terkait data, terkait sensus ekonomi gitu ya. Nanti menunggu rilis dari BPS Pusat terkait tadi yang kami sampaikan chatbot tersebut gitu ya. Chatbot itu nanti lebih spesifik untuk pertanyaan-pertanyaan tentang
sensus ekonomi. Untuk saat ini seandainya ingin bertanya bisa melalui kantor BPS baik di provinsi maupun di kabupaten kota atau melalui websitenya, tidak perlu berkunjung. Oke. Jadi bisa langsung ada interaksi lewat WA di situ ada Pak. Kalau platform publik ini bisa semua orang Pak mengakses ya, terbuka aja ya. Terbuka ya. Kemudian hasil dari sensus ini bisa diambil masyarakat atau download gitu Pak? Bisa. Nanti setelah periode pengolahan data selesai, pada saat kita melakukan diseminasi data, itu nanti seluruhnya kita upload ke website dan kita akan sosialisasikan dengan berbagai kesempatan. Oke, ini menarik ya, sensus ekonomi menjadi penting buat kita semua sebagai gambaran ya, Rona. Bagaimana kita bisa melakukan pengembangan dunia usaha, kemudian investasi daerah, kemudian menjadi parameter untuk melakukan kajian secara ekonomi ya, gitu. Ini untuk closing statement ya, bagaimana harapan Bapak Ibu semua terkait dengan mensukseskan ya sensus ekonomi 2006 dan bagaimana pelaku usaha agar mau berpartisipasi aktif dalam kegiatan sensus ekonomi. Jadi harapan kami nanti seluruh responden dari pelaksanaan kegiatan sensus ekonomi ini, baik pelaku usaha mikro, kecil, menengah, usaha besar, ya perusahaan-perusahaan raksasa, ya itu juga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam kegiatan sensus ini dengan sejujur-jujurnya. Ya kita tidak ada kaitan kegiatan ini dengan pajak gitu ya. Jadi kita informasi sejujurnya karena data-data yang dikumpulkan ini bisa digunakan sebagai perencanaan untuk pembangunan di suatu wilayah, baik nasional, provinsi maupun kabupaten kota. Bahkan juga bisa dimanfaatkan oleh para pelaku usaha untuk pengembangan bisnis yang dilaksanakan. Ya, artinya dari kita untuk kita ya, dari data yang kita berikan dan itu kembali kepada kita juga di daerah masing-masing. Dan satu lagi, kerahasiaannya dijamin. Iya, takut Bu ya. Jangan takut, kerahasiaannya dijamin, insya Allah semuanya aman. Nah, terakhir ini, apakah ada persyaratan sebagai korespondensi Bu? Yang bisa menyampaikan apakah ada syarat, apakah harus pelaku usahanya kah atau siapa yang bisa memberikan data itu kepada BPS? Yang jelas yang mengetahui seluk-beluk usaha Pak. Misalnya pelaku usahanya, pemilik usahanya tidak berkesempatan hadir gitu ya di waktu kita berkunjung gitu. Pasti kan nggak mungkin sibuk, gitu kan, pimpinannya itu langsung mau gitu tapi kan. mungkin ada yang nggak tahu juga di perusahaan itu gitu terkait dengan usaha terkait gitu. Nah, jadi nggak harus perusahaan. Yang kita khawatirkan kualifikasi Pak, gitu kan. Yang memberikan data ini yang tidak berkualifikasi takutnya memberikan data yang tidak valid kan gitu. Itu yang ditakutkan gitu ya. Menarik hari ini terkait dengan diskusi kita sobat-sobat ekspor di ruang ekspor GPI Kaltim. Tadi sudah disampaikan Bapak Ibu dari BPS bahwasanya sensus ekonomi penting buat kita usaha bersama, terutama kita sepakat dari GPI Kaltim mendukung ya mensukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Kami juga akan berperan aktif mensosialisasikan kepada anggota-anggota GPI Kaltim dalam pelaksanaan sensus ekonomi. Banyak hal yang mungkin kita diskusikan tadi, semoga ini bermanfaat bagi kita semua, terutama sobat-sobat ekspor di ruang ekspor GPI Kaltim. Semoga ini menjadi inspirasi, informasi yang berguna bagi kita semua, terutama tadi yang disampaikan Bapak Ibu, bagaimana suksesnya sensus ekonomi 2026 ini menjadi dari data dari kita buat kita semua. Demikian dari saya, GPI Kalimantan Timur di ruang ekspor. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih Bapak Ibu semua berkenan hadir waktunya dan mohon maaf apabila yang tidak berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Mudah-mudahan pertemuan kita tidak hanya sekali ini aja Pak ya. Foto dong. Sudah.